nilai-nilai yang didapat dalam ajaran agama Islam itu Al-Quran dan Hadis. Nah, tema P5 itu ada 8. Yang pertama, hidup berkelanjutan. Kedua, kewirausahaan. 8, keberkerjaan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah kita ambil temanya kewirausahaan dengan topiknya yuk berwirausaha membuat tapai singkong. Sebelum kita masuk kepada penjelasannya, apa itu artinya kewirausahaan? Apa sih? Berusaha, bekerja keras. Ya, bagus. Kan dari P5 ini yang topiknya tadi yuk berusaha membuat tapai singkong. Yang pertama, peserta didik dapat mengenal bahan pangan lokal khususnya singkong. Yang keenam, peserta didik mampu mencari penghasilan sendiri setelah lulus sekolah. Kemudian yang 5 ini dalam berwirausaha membuat tapai ada beberapa aktivitas. Aktivitas yang pertama itu pengenalan dan kontekstualisasi. Aktivitas kedua aksi. Aktivitas ketiga refleksi dan tindak lanjut. Pertama itu apa tadi? Pengenalan dan kontekstualisasi. Makanya kita ambil proyek profil belajar Pancasila kita tentang kewirausahaan untuk membuat tapai singkong. Karena di daerah kita ini, dekat sekolah kita ini banyak pohon ubi. Itu yang tapai. Pernah kalian lihat tapai itu? Apa warnanya? Nanti apa rasanya? Sama manis. Ada rasa. Gimana caranya supaya rasa tapai itu lunak, enak, lunak dan manis? Pertama, pembuatan tapai itu memerlukan kecermatan dan kebersihan. Apalagi alat-alat dan bahan yang digunakan harus juga bersih, terutama dari lemak atau minyak. Bahan dan alat untuk membuat tapai singkong. Ini harus benar-benar tertutup agar mendapatkan hasil yang maksimal. Setelah singkong ditutup dengan daun pisang, diamkan selama 1-3 hari hingga sudah terasa hangat dan manis, maka singkong sudah menjadi tapai. Ini kaitannya dengan sama prakarya. Dengan penjelasan dari proyek tentang tata cara pembuatan tapai singkong. Bahan dasarnya utama adalah singkong. Kemudian di sini adalah pemanfaatannya, bagaimana dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kok bisa ubi menjadi tapai? Pasti ada prosesnya. Ada enggak perubahan rasa? Nah, di sini dengan menggunakan bioteknologi konvensional, di mana kita memanfaatkan mikroorganisme dalam pembuatannya. Kenapa demikian? Karena dalam pembuatan ini dengan menggunakan ragi, sehingga dia berubah tekstur, rasa, dan bentuk. Organismenya yang terdapat dalam pembuatan tapai singkong ini adalah yang pertama Saccharomyces cerevisiae. Dengan adanya mikroorganisme ini, maka terbentuklah tapai. Oke lah Ibu, sekarang materi kita P5 itu kita masuk lagi aktivitas P2. Aksinya lagi ya, praktek membuat tapai. Kalau kemarin kita telah pengenalan dan kontekstualisasi tentang cara membuat tapai. Sekarang kita membuat tapai, kita praktekkan lagi ya. Ini bahan-bahannya yang sudah kalian bawa. Yang pertama ada bahannya kompor ya, panci. Nah, semua sudah lengkap. Sekarang kita yang pertama
Dari pancinya singkongnya. Kalau ini direbus, kemudian tidak boleh dengan kena udara karena untuk terjadinya fermentasi. Nah di sini karena ini ragi, ini merupakan salah satu menggunakan mikrobiologi dengan nama Saccharomyces cerevisiae. Kemudian masukkan ini lagi ke sini. Nampak apa lagi? Karena dia dua hari ke depan maka dia akan menjadi membentuk tape singkong. Tapai kita sudah berhasil kita buat. Nah, ini kita tunggu dulu selama 1 sampai 2 hari. Nanti baru kita buka. Kita hasil tapai kita yang kita buat kemarin. Nah, hasilnya kita lihat ya. Apakah berhasil dia menjadi tapai atau gimana? Coba kita lihat sama. Hasil menjadi tapai. Cicip Ya, nanti kita cicip sama-sama ya. Apa bentuknya? Putih. Kemudian lunak, lembek-lembek, tidak keras kan? Berarti kita berhasil membuat tapai. Kemudian kalau rasanya nanti kita cicipi bersama-sama ya. Siapa yang mau mencicipi tapai ke depan? Sama makan. Sekarang coba kalian cicipi tapai itu. Cicipi ya. Nah, bagaimana rasanya? manis, Enak dan lembut. Manis, enak dan lembut. Nah, Ibu, sekarang teman kalian membungkus tapainya. Perhatikan baik-baik ya, mana caranya. Begini cara-caranya teman-teman membungkus tapai. Pertama ambil daun dan dibersihkan. Lalu ambil tapainya sebanyak 5 buah. Dibungkus kayak gini ya teman-teman. Lalu diberi tusuk sate. Itu bererat daunnya. Sekarang tapai kita sudah berhasil dibungkus. Nanti kita jual di boxes kita. Berapa satu restu? 2.000. Coba lagi, Bu. Kita kalian membuat tapai. Sekarang kita masuk lagi aktivitas ketiga yaitu tindak lanjut. Sekarang untuk membuat tapai ke depan. Uangnya berapa? 20.000. Nah, ini kita sudah bisa nanti ya. Kita baru sampai lagi ya. Sekarang Ibu ada soal, kalian isi ya. Kalian isi soal tentang cara kita mengambil ya. Nanti aku kontak. Ya, itu sudah berhasil tadi mengisi apa yang diberikan tentang pembuatan tapai, soal tentang pembuatan tapai kemarin. Dalam pembuatan tapai kemarin kan kita sudah tahu bagaimana tapai itu supaya manis dan enak. Nah, kalau raginya lagi, kalau banyak raginya bagaimana rasanya? Supaya enak? Tidak lezat, tidak keras, atau tidak maksimal, hasilnya. Kalau raginya sedikit, beri lezat. Tapainya jadi hasilnya tidak maksimal. Jadi raginya itu harus sesuai ya, sedang saja. Baiklah, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu kepada segala tempat pimpinan.